Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak Dadang dalam Donglen Dongeng Online. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, pagi ini Kak Dadang akan bercerita atau bertutur yang berjudul Ketobong Keramat yang ditulis oleh Wahyu Nenggrum. Di sebuah kerajaan negeri yang bernama Pelalawan, berkuasalah seorang raja yang bernama Raja Pelalawan. Penduduknya hidup tentram, sejahtera, dan rukun. Namun di antara penduduk negeri Pelalawan, terdapat sebuah keluarga yang sangat miskin. Setiap hari semiskin pergi menajuh di sungai Selempaya yang mengalir di negeri itu. Dari hasil menangkap ikan itulah ia menghidupi anak dan istrinya. Selain menangkap ikan, si miskin memiliki kepandaian mengobati orang sakit. Karena ia sangat rajin menolong orang sakit, lama-kelamaan terkenallah dia dengan panggilan Bomo Sakti. Dia tidak pernah menolak orang yang memerlukan pertolongannya. Tak pernah pula dia mengharapkan upah atas bantuan yang telah diberikannya. Sifat ia yang rendah hati membuat Bomo Sakti sangat disegani oleh penduduk negeri Pelalawan. Selama ini bomo-bomo yang lain selalu meminta upah dengan bayaran yang sangat tinggi dan selalu menolak apabila diminta tolong oleh orang miskin. Kemasyhuran Bomo Sakti itu sampai pula kepada Raja Pelalawan. Maka pada suatu hari Raja Pelalawan mengangkat Bomo Sakti menjadi bomo resmi di kerajaan Pelalawan. Sejak saat itu namanya semakin dikenal bukan saja hanya di negeri Pelalawan saja, melainkan sampai jauh di luar kerajaan Pelalawan. Kehidupan keluarganya beransur-ansur menjadi baik dan tidak lagi kekurangan seperti sebelumnya. Namun, walau namanya sudah dikenal sebagai Bomo Sakti, dia tetap pergi menajuh seperti biasa. Kerendahan hatinya membuat kebiasaan hidupnya tidak berubah. Suatu hari Raja Pelalawan meminta Bomo Sakti datang ke istana. Setelah Bomo Sakti menghadap, maka Raja Pelalawan berkata, "Hai Bomo Sakti, sudah lama aku menginginkan anak. Semua bomo di negeri ini sudah mengusahakannya. Tapi sampai saat ini belum ada yang menampakkan hasil. Untuk membuktikan kesetiaanmu padaku, cobalah obati permaisuriku agar kami bisa mendapat keturunan," pinta Raja Pelalawan. "Ampun Baginda, hamba akan berusaha. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengabulkan keinginan Baginda," jawab Bomo Sakti dengan rendah hati. Setelah itu, Bomo Sakti mengeluarkan semua kepandaian yang dimilikinya. Dengan takdir yang Maha Kuasa, usahanya berhasil. Dan tak lama beberapa lama kemudian permaisuri pun mengandung. Setelah 9 bulan, permaisuri melahirkan seorang putri yang cantik dan mungil. Sementara itu semakin termasyhurlah nama Bomo Sakti saat itu. Raja Pelalawan dan permaisuri serta penduduk negeri Pelalawan menyambut gembira atas kelahiran putri yang cantik itu. Sebaliknya, Bomo Sakti diam-diam merasa menyesal karena telah melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh gurunya. Sebagai seorang bomo, ia hanya boleh mengobati orang sakit. Ia tidak dibenarkan mengobati orang sehat, apalagi orang yang sudah mati.
Jika ia melanggar syarat itu, maka hidupnya akan teraniaya. Jika berladang padinya, maka padinya hampa. Jika mengail ikan, takkan mengena. Jika berlayar, anginnya mati. Jika berternak, tak akan berkembang biak. Oleh sebab itu, ia berniat berhenti menjadi bomo. Demikianlah keesokan harinya, Bomo Sakti mengutarakan isi hatinya kepada Raja Pelalawan. Disampaikannya bahwa ia telah bermimpi bertemu dengan orang tua yang melarangnya menjadi bomo. Apabila ia tidak menuruti orang tua tersebut, maka keluarganya akan teraniaya. Mendengar penjelasan Bomo Sakti, Raja bisa memakluminya. Maka sejak saat itu Bomo Sakti resmi berhenti menjadi bomo. Penduduk negeri pun tidak lagi datang untuk meminta bantuannya. Bomo Sakti kembali menjalani hidupnya sebagai penajuh, pekerjaan yang selama ini dilakukannya sebelum ia menjadi bomo. 15 tahun kemudian, bersiar kabar bahwa putri Raja Pelalawan yang cantik itu jatuh sakit. Penyakitnya semakin hari semakin parah. Sudah puluhan bomo didatangkan dan berbagai negeri. Namun penyakit putri tersebut tidak berkurang sedikit pun. Harapan terakhir Raja Pelalawan hanyalah kepada Bomo Sakti yang sudah belasan tahun tidak pernah lagi terdengar kabar beritanya. Karena terlalu lama menahan sakit dan Bomo Sakti pun belum juga ditemukan, maka dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, mangkatlah putri kerajaan Pelalawan itu. Melihat putri tunggalnya telah meninggal, Raja Pelalawan mengutus beberapa pengawal untuk mencari Bomo Sakti yang selama ini belum berhasil ditemukannya. Malam itu juga dengan susah payah pengawal istana berhasil menemukan Bomo Sakti di sebuah pondok dekat Sungai Slembaya. Oleh karena raja yang memanggil, maka berangkatlah Bomo Sakti ke istana. Sesampainya di istana, raja berkata, "Hai Bomo Sakti, hidupkanlah kembali putriku ini. Buktikanlah kesetiaanmu kepadaku sekali lagi. Jika engkau tidak bisa menghidupkan putriku, maka anakmu akan aku tawan di tempat yang sangat jauh dari negeri ini," kata Raja Pelalawan. Mendengar perkataan raja, Bomo Sakti menjadi takut mendengar ancaman tersebut. Maka terpaksalah Bomo Sakti menuruti kehendak rajanya. Saat itu juga Bomo Sakti segera mempersiapkan kelengkapan untuk upacara pengobatan yang belum pernah dilakukannya. Bomo Sakti mulai memasang lilin-lilin di seluruh ruangan istana. Sambil membaca doa, kedua tangan Bomo Sakti menepung tawar putri yang telah tidak bernyawa itu. Setelah itu ia pun memukul ketobong sambil mulutnya terus mengucapkan doa-doa. Tubuh Bomo Sakti mulai bermandi keringat. Ketobong yang dia pukul pun kelihatan seperti berapi-api. Tak berapa lama kemudian, selubung yang menutupi putri itu bergerak-gerak.
Semua orang yang melihat kejadian itu sangat kagum, heran, namun juga ketakutan. Tiba-tiba terdengar putri raja itu bersin. Kemudian putri itu duduk seolah-olah baru terbangun tidur. Putri itu hidup kembali. Raja Pelalawan dan Pemasyuri sangat gembira atas hidupnya kembali putri yang sangat mereka cintai itu. Namun Bomo Sakti berlari menjauh dari kerajaan menuju perahunya yang tertambat di tepian sungai. Ia menangis karena telah melanggar syarat yang telah ditentukan gurunya. Sambil mengayuh perahunya, ia melihat pengawal kerajaan sedang mengejarnya di belakang. Tiba-tiba di muara sungai, perahu yang dikayuhnya berhenti. Bomo Sakti pun berkata, "Hai pengawal, sampaikan kepada rajamu, perintahnya telah saya laksanakan, hingga saya melanggar perintah guru saya. Sebab itu, saya bersumpah tidak akan menginjak di bumi Pelalawan ini selagi saya masih hidup." Sesudah itu, dibuangnya ke tobong yang dibawanya ke dalam sungai. Pada saat ketobong itu masuk ke dalam air, tiba-tiba air sungai menjadi berombak. Saat itu juga Bomo Sakti melompat ke darat sambil berteriak, "Jika kalian tiba di Pelalawan, sampaikan pesan saya kepada istri saya. Katakan kepadanya, jika ingin bertemu dengan saya, datanglah ke Selembaya setiap Jumat pagi." Setelah itu ia berpesan, ombak tadi pun hilang. Air sungai menjadi tenang kembali. Namun dari dalam sungai terdengar bunyi ketrobong sampai seperti dipukul-pukul orang. Menurut kepercayaan penduduk setempat, Bomo itu sampai saat ini masih hidup menjadi orang bunian. Sesekali ia menjelma menjadi manusia biasa. Orang-orang yang mencari ikan di Sungai Selembaya sering sekali melihatnya. Kabarnya sampai saat ini apabila terjadi hujan deras, bunyi ketobong itu selalu terdengar. Demikianlah cerita Kak Dadang pagi ini. Pesan Kak Dadang kepada ayah bunda, dekatkanlah buku kepada putra-putrinya dari usia dini. Ajarkan mereka selalu mengenal buku. Ajarlah mereka bercerita saat mereka akan tidur. Dekatkanlah buku kepada anak-anak Anda, karena buku adalah sahabat yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.